Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang studi awal tentang filsafat. Nah, pada bab pertama tentang faktor timbulnya pemikiran filsafat. Dalam buku Pengantar Filsafat, penulis John Hendrik Lappard menuliskan bahwa setidaknya ada 4 penyebab munculnya filsafat atau penyebab orang berfilsafat. Yang pertama adalah karena ketakjuban. Nah, menurut para ahli, penyebab dari munculnya filsafat adalah karena ketakjuban. Karena pada saat kita mengamati bintang, matahari, dan langit dengan mata kita, yang dimana itu pertama kali munculnya pemikiran filsafat atau mulai dibentuknya sebuah ilmu. Nah, pengamatan ini melahirkan sebuah penelitian dari penyelidikan, maka muncullah filsafat. Senada dengan itu, Immanuel Kant berkata bahwa fenomena yang paling mengherankan adalah langit berbintang di atasnya dan hukum moral dalam hatinya. Selanjutnya adalah ketidakpuasan. Penyebab munculnya filsafat yang kedua adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan dalam mendapatkan makna terdalam yang muncul karena munculnya pengetahuan untuk menjawab suatu masalah atau tidak tuntasnya penjelasan yang diberikan oleh suatu pengetahuan. Yang ketiga adalah hasrat bertanya. Nah, ketakjuban dan ketidakpuasan itu menimbulkan sebuah hasrat untuk bertanya yang tidak ada habisnya. Pertanyaan tidak boleh dianggap sepele karena dengan pertanyaan itulah muncul sebuah kehidupan baru mengenai pengetahuan yang sebelumnya belum pernah dibahas. Yang keempat adalah keraguan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keraguan disebut dengan ragu, bimbang, dan kesangsian. Yang dimana para ilmuwan itu memulai penelitiannya dengan membuat keraguan. Membuat keraguan terhadap realitas merupakan ciri khas dari ilmuwan. Selanjutnya, materi perkembangan filsafat akan dijelaskan. Selanjutnya, materi tentang teori tentang pengetahuan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang teori pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, di sini Nur Mala menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan ilmu yang berguna dalam membangun perilaku manusia. Sehingga tingkat pengetahuan dalam ranah kognitif terdiri dari 6 level, yaitu yang 1 mengetahui, know, merupakan level terendah dalam ranah psikologis. 2 yaitu pemahaman, comprehension, merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar mengetahui. Yang ketiga yaitu penerapan. Application adalah tingkat individu yang mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dipahami dan diterjemahkan. Yang keempat yaitu analisis. Tingkat ini memiliki kemampuan individu untuk menggambarkan hubungan materi dengan materi yang lebih lengkap dalam komponen tertentu. Yang kelima yaitu sintesis. Nah, tingkatan ini memiliki keahlian individu untuk mengorganisasikan suatu rumusan baru dari yang sudah ada. Yang keenam yaitu evaluasi, adalah tingkat ahli individu dalam mengevaluasi materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kebenaran perspektif filsafat. Filsafat sejak era Yunani kuno selalu terfokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi arah kehidupan manusia. Dengan demikian, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empiris dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, penggadaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pada awalnya, pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan suatu pertanyaan. Apakah pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata, pengalaman indera, kritik, atau intuisi? Sementara pembahasan yang kedua terfokus pada pertanyaan apakah kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi, koherensi, atau pragmatis. Selanjutnya, pembahasan dalam epistemologi mengalami perkembangan, yakni pembahasannya terfokus pada sumber pengetahuan, proses dan metode untuk memperoleh pengetahuan, cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan, dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan.